Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah Al-Qaim bihukukillah ma dhaqat illa wa farajallah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya ta'zimi, wabil khusus sahibul fadilah, pengasuh daripada Majelis Taklim Istiqomah, beliau Ustaz Talkhis mata Allah fituli hayatih, dan juga para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini, Masya Allah, kita tadi dengarkan beberapa lantunan-lantunan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Solawat yang tidak pernah henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi, tidaklah lain hanya kita berharap mendapat pengakuan daripada Nabi Muhammad sebagai umatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana mestinya, seperti pertemuan yang pertama kemarin kita bahas, daripada pentingnya ilmu, kemudian pentingnya amal, ya. Ada ilmu, ada amal. Tanpa amal enggak jadi ilmu, tanpa ilmu enggak jadi amal. Anda boleh punya ilmu tanpa amal, enggak akan jadi. Buat apa punya ilmu enggak ada amal? Anda punya amal tapi enggak didasari dengan ilmu, juga enggak akan jadi. Jadi ini dua-duanya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, al-ilm wal amal. Kemudian ada lagi wal khauf, rasa takut. Semakin orang punya ilmu, kemudian ilmunya diamalkan, nanti akan muncul rasa takut. Kalau sudah muncul rasa takut, itu menunjukkan Anda punya ilmu manfaat. Kalau punya ilmu enggak mempunyai rasa takut, namanya ilmunya enggak Saya kasih contoh. Ada orang mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun. Pulang dari pondok, wah, dia betul-betul hati-hati, nggak mau tuh duit apapun masuk ke dalam sakunya. Ini duit apa? Harus tahu. Nggak sembarangan duit masuk. Ya, kerjanya betul-betul. Pinjam duit, hati-hati, nggak mau berkaitan dengan bank, riba dan sebagainya. Berarti ini menunjukkan dia menuntut ilmu, ilmunya manfaat. Kenapa? Timbulnya rasa takut. Semakin punya ilmu, semakin mempunyai rasa takut kepada Allah. Ya enggak? Enggak punya ilmu, cuman buat kedok. Ya. Nanti kalau malam masuk ke tempat karaoke, ada malam pasang nomor, kalau malam judi, kalau malam naudzubillah min dzalik. Kalau malam nonton film porno. Nah, ini kan namanya enggak ada rasa takut. Namanya punya ilmu tapi tidak mempunyai rasa takut. Ilmunya nggak manfaat. Ilmu, amal, khauf harus ada.
Kalau sudah ada rasa takut, maka tidak akan orang berani bermaksiat kepada Allah. Yang keempat, ilmu amal khauf ikhlas. Enggak, al-wara' dulu. Mempunyai kehati-hatian. Wara' berhati-hati di dalam syariat bukan dari sesuatu yang haram. Kalau haram udah jelas harus dijauhin. Itu namanya bukan wara'. Ada orang datang nawarin saya, "Beb, ini vodka." Minuman keras. Terus saya bilang, saya waro, saya enggak minum. Itu bukan waro. Waro itu dari sesuatu yang halal atau minimal yang subhah, yang enggak jelas halal, enggak jelas haram. Itu namanya waro, hati-hati. Ada satu kisah, ini ada di dalam kitab fikih, ya. Namanya kalau di dalam kitab fikih babul luqatah. Bab tentang temuan barang, ya. Ada lagi khusus temuan bukan barang tapi temuan hewan, Bu. Ya mungkin sudah pernah dijelaskan sama Ustaz Talkhis, ya. Jadi kalau kita nemu sesuatu, ya, Anda nemu duit, ya, nemu duit. Kira-kira nemu duit senang apa enggak? Senang enggak? Nemu duit senang, tapi ternyata di dalam nemu duit itu ada hukumnya. Enggak boleh itu duit kita langsung pakai. Ya enggak, harus tahu dulu ini duitnya Anda nemu, kira-kira Anda ngambil duit ini tujuannya untuk apa? Untuk menjaga duit ini atau untuk dipakai buat jajan? Kalau tujuannya untuk pakai buat jajan, enggak boleh ente ngambil. Tapi kalau ente tujuannya, ini kalau enggak tak ambil saya, Beb, nanti diambil orang lain. Ini ada duit 1 gepok, isinya 1 juta. Banyak atau sedikit kira-kira juta? Kira-kira jenengan lihat duit di jalan, ada duit 1 juta, diambil atau enggak? Diambil kan? Diambil. Nah diambilnya tujuannya untuk apa? Memiliki atau menyimpan. Kalau tujuannya untuk memiliki nggak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk menyimpan, menyelamatkan, barangkali diambil sama orang, silahkan. Tapi setelah diambil harus diiklankan, betul? Iklankan, woro-woro ini barangkali ada yang kehilangan. Itu iklannya begitu. Singkat cerita yang saya ceritakan, ini kehilangan kambing, Bu. Kehilangan kambing, ya. Kehilangan kambing, kambingnya perempuan. Kambing perempuan. Ya. Nemu kambing perempuan yang sudah layak hamil, sudah diiklankan 1 tahun, enggak ada yang ngaku, enggak ada yang kehilangan. Akhirnya ini kambing perempuan dipelihara. Dipelihara. Karena kambingnya perempuan dipelihara, dibelikan kambing bandot. Buat apa? Ternak. Ya. Ini yang kambing perempuan sudah layak untuk hamil, cari kambing bandot. Ternaklah itu. Ternak. Punya anak enggak? Punya anak. Lahir banyak. Setelah 10 tahun, 10 tahun ini bayangkan. Setelah 10 tahun, ada orang datang ke kota tersebut ngomong, dulu saya pernah kehilangan kambing di daerah sini. Ternyata ngomongnya sama orang yang nemu. Kata orang yang nemu, kambingnya warna apa? Ya warnanya hitam, kepalanya ada warna putihnya. Kambingnya perempuan gemuk. Oh itu saya yang nemu, saya udah iklankan 1 tahun gak ada yang ngaku. Oh iya betul, karena saya habis kehilangan kambing saya langsung keluar kota. Sudah, akhirnya, ayo sekarang kamu ikut saya, kata yang nemu nih. Kambingmu ada di kandang. Diambil kambingnya di kandang, ternyata sudah ada ratusan, Bu, kambingnya. Dari bibit jadi perempuan, sama bandot 1 jadi kambing ratusan. Ini kalau di dalam fikih, yang dibalikan adalah kambing yang perempuan. Karena yang miliknya, yang lainnya keuntungannya yang nemu. Betul? Ini dalam fikih halal begitu. Tapi dalam sifat wara disuruh ambil semuanya. Itu semuanya milik antum. Ya orang yang kehilangan kambing 10 tahun dapatnya 100 ekor. Saya juga mau kalau kayak gitu. Iya enggak? Enggak ada orang yang wara model begitu. Nah ini namanya wara. Secara hukum yang wajib dibalikan adalah kambing yang 1 perempuan.
tapi dikasihkan semuanya. Ini namanya warok, kehati-hatian di dalam syariat. Kehati-hatian bukan dari sesuatu yang haram, tapi kehati-hatian dari sesuatu yang halal. 4. Ilim, amal, rasa takut, warok, berhati-hati. Yang kelima, ikhlas. Kelima apa? Ikhlas. Kira-kira wong ikhlas gampang mboten? Lah? Oh, ini gampang ya, hadiahnya ora surga. Wong angel ya hadiahnya surga. Ikhlas itu bukan sesuatu yang saya ikhlas, enggak. Ikhlas itu sekiranya ada orang yang mencela Anda enggak merasa hina. Ada orang yang memuji Anda enggak merasa bangga dan terbang. Itu namanya ikhlas. Dihina sama saja, dipuji sama saja. Itu namanya ikhlas. Diakui atau tidak sama saja. Ya, itu namanya ikhlas. Bukan ngasih duit. Habib, ini buat Habib. Oh, enggak usah. Enggak, Habib, saya ikhlas, Habib. Ini bukan. Kata Imam Ghazali, bukan kalimat ikhlas dari ucapan seseorang yang ikhlas mengatakan ana ikhlas. Itu bukan termasuk golongan ikhlas. Kata Imam Ghazali masuknya dalam golongan riya malah. Ketika kita ngomong saya ikhlas kok, ini masuknya bukan kalimat ikhlas, malah masuknya ke dalam riya. Jadi ikhlas itu bukan ucapan. Ucapannya itu adalah untuk untuk memudahkan kita untuk mencapai sifat ikhlas dengan ucapan. Tapi ucapan tidak menunjukkan sifat ikhlas. Ya. Nah, ikhlas ini ikhlas dalam hal apa aja. Menuntut ilmu harus ikhlas, orang tua nyekolahkan anaknya pesantren harus ikhlas. Ya, ikhlas dalam segala hal. 5 pondasi ini antum pegang, ilmu, amal, rasa takut, hati-hati, ikhlas, selamat sudah. Ini digabung jadilah namanya Thariqatul Alawiyah. Menjadi Thariqah Alawiyah. Thariqah Alawiyah punyanya Habaib? Bukan. Thariqah Alawiyah adalah punya siapa yang mau mengamalkan ilmu, amal, rasa takut, terus warok, terus itu. Yang kita bahas pada malam hari ini, ya kemarin itu kita lanjutkan tadi masalah ilmu dan sebagainya. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah sabar. 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 Wah, kalimatnya tuh simple. Sabar. Berapa huruf? 5. Sabar. Kira-kira kalimat sabar itu mudah enggak? Mudah diucapkan. Mudah diucapkan, sulit untuk dipraktekkan. Ya, kita sekarang akan baca beberapa ulama-ulama yang mempunyai sifat sabar yang luar biasa. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, mubtala bimaradil bawasir. Imam Syafi'i itu beliau punya penyakitnya bawasir. Tahu bawasir? Apa? Ambayen. Cari Ustaz Talhis, bol. Ya, bahasa Indianya bol, rada bol. Ya. Ini namanya penyakit ambayen. Ini penyakit ambayen ternyata bukan penyakit baru dari zaman Imam Syafi'i. Kira-kira udah berapa ratus tahun? Wah, 1000 tahun. Ya, sudah 1000 tahun lebih. Penyakit ambayen sudah ada dari zamannya Imam Syafi'i. Ya, fakanat tanḍah alaihi daman lailan wa naharan. Imam Syafi'i itu punya penyakit bawasir, ambayen, wasir, itu yang mana setiap siang dan malamnya keluar darah. Keluar darah. Hatta kana radhiyallahu anhu yajlisu lil hadisi wa tastu tahtahu yaqturu fihi dam.
Faqala yauman Allahumma in kana fi hadha ridhaka fazidni minhu. Fasami'ahu Syekhul Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimallahu taala fazajarahu wa qala lahu ma ya Muhammad, maksudnya Imam Syafi'i, salillahal afiyah fa ana wa anta lasna min rijalil bala. Kitab Tanbihul Mukhtarin. Apa maksudnya, Bu? Perhatikan ini. Ini pelajaran buat kita. Kita ini cengeng, lembek, mudah ngerengek, padahal panganannya macam-macam, martabak telur, martabak keju, kebab, roti cane. You know betul. Apa meneh sing anyar-anyar ana popcorn, ana wis gak komplit. Nggih. Uripe luwih enak. Hidupnya lebih enak. Apa aja kita nikmat. Ya, dari makanan nikmat, dari kehidupan nikmat, dari rezeki nikmat, dari urusan dunia nikmat. Waktu kita kosong banyak. Ada yang buat nonton TV, ada yang buat main PS, ada yang macem-macem. Bahkan saking kosongnya sempet-sempetin nonton film layangan putus yang lagi rame. Iya, kelihatan ini di sini tuh ada. Penggemar-penggemar filmnya itu ada dari sini. Oke, lihatkan ini. Lihat, perhatikan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita bermadzhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikasih penyakit oleh Allah bawasir ambayen. Setiap malam sama siang keluar darahnya. Bahkan ketika Imam Syafi'i lagi mulang ngajar kata semekaten, ngajar hadis, itu di bawahnya Imam Syafi'i itu duduk, di bawahnya disiapkan lubang. Lubang itu untuk netesnya darah nanti diwadain di tempat, Bu. Diwadain di mana? Tempat. Duduk, ya, duduk, di bawahnya ditaruh apa? Bolongan untuk apa? Untuk netesin darah yang keluar dari pantat, dari penyakit ambeien tadi. Kira-kira ini Amit Sewu, kira-kira kita nggak usah penyakit bawasir aja, ndase mumet kira-kira mangkat taklim apa ora? Ayo, aduh, wong kita ini mau nggak berangkat taklim aja cari alasan gimana caranya biar nggak berangkat kok. Nggak sakit pun bilang sakit. Ini Imam Syafi'i, bayangkan penyakitnya luar biasa, darahnya keluar siang malam, bahkan mulang hadis darahnya keluar diwadahi. Yang luar biasanya bukan itu. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Allah, kalau memang dengan penyakit ini engkau ridho kepadamu, tambahkan penyakit ini. Masya Allah, hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah nih. Ya Allah, katanya Imam Syafi'i, ya Allah, kalau memang dengan penyakit ini engkau ridho kepadaku, tambahkan penyakit ini. Minta ditambah penyakitnya, sing penting apa? Gusti Allah ridho. Kan aduh, kali kula lan panjenengan sampai jauh sekali. Jauh sekali kita penyakit flu, untune lara, waduh wis. Sing biasa sholat witir, ora sholat witir. Sing biasanya sholat duha, mboten sholat duha. Kenapa? Boyoke pegel kabeh. Nggih mboten. Pilek, watuk, ora mangkat taklim, wis macem-macem. Lihat Imam Syafi'i. Malah ngomong, kalau memang di dalam penyakitku ini terdapat ridhomu ya Allah, tambahkan penyakitku. Tiba-tiba gurunya Imam Syafi'i mendengarkan. Gurunya Imam Syafi'i dengar doa seperti itu. Ngomong sama Imam Syafi'i, Syafi'i, kamu jangan minta seperti itu, katanya. Ngapain kamu minta sama Allah tambahin penyakitmu? Penyakit ini aja udah luar biasa kok, malah minta ditambah. Kata gurunya, minta itu afiah, minta itu sehat, minta itu selamat. Kenapa kamu kok minta malah ditambah penyakit? Kata gurunya ini, kata gurunya. Gurunya saja kaget ngelihat Imam Syafi'i seperti itu. Kenapa? Kenapa kok minta ridhonya Allah walaupun dengan sakit? Ada apa? Karena Bu, karena yang dicari di dalam kehidupan kita bukan penyakit, bukan ujian, bukan kenikmatan, tapi ridhonya. Kalau memang dengan kenikmatan ada ridhonya, kita minta tambah kenikmatan.
Kalau di dalam kenikmatan tidak ada ridhonya Allah, rezeki kita banyak tapi nggak ada ridhonya Allah, cabut ini rezeki. Ngapain nggak ada ridhonya Allah? Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ada salah satu seseorang yang berdialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, ya abdi, katanya, wahai hambaku, sudahkah aku kasih segalanya untukmu? Ya Allah. Engkau sudah senang? Ya Allah. Engkau senang sekali dengan pemberianku ini? Ya Allah. Bagaimana mungkin? Ini pemberian yang paling luar biasa karena engkau tempatkan aku di dalam surgamu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Lah, ada yang lebih luar biasa kenikmatan, kata Allah, ada kenikmatan yang luar biasa daripada masuk surga. Kata orang ini, apa ya Allah? Saya kira ini paling nikmat. Saya kira masuk surga itu adalah paling nikmat. Ternyata masih ada. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ridwani, kata Allah. Ridhoku itu melebihi daripada kenikmatan apapun yang ada dalam surga. Makanya Imam Syafi'i ngerti. Yang penting itu bukan masalah penyakit enteng. Sing penting nih, kalau dalam penyakit ini ada ridhonya, ya tambahin, aku ikhlas. Kalau di dalam penyakit ini nggak ada ridhonya Allah, aku nggak mau. Jadi segala apapun yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini kita masih bahas dalam kajian sabar ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, li an u'afiya fa ashkura habu ilayya min an ubtiliya fa asbir li anni akhaf an akfur wala ash'ur. Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, aku dikasih selamat, dikasih sehat sama Allah ya, dan aku bersyukur. Lebih aku sukai daripada aku dikasih musibah sama Allah dan aku bersabar. Paham? Saya ulangi. Imam Sufyan Ats-Tsauri ngomong, aku dikasih aku dikasih kesehatan sama Allah. Dikasih kesehatan sama Allah. Kemudian aku bersyukur. Dikasih kesehatan, kemudian aku bersyukur. Lebih aku sukai daripada aku dikasih musibah, kemudian aku bersabar. Maksudnya apa? Maksudnya ini ketika dikasih kenikmatan bersyukur itu lebih berat daripada dikasih ujian bersabar. Karena dikasih ujian bersabar itu hampir rata-rata orang bisa. Piye? Ajal. Nek kene ana sing jomblo wis suwe apa urung? Jomblo itu ujian atau enggak? Jomblo ujian atau bukan? Ujian ya, ngomong ujian tok aja berat Anda. Jomblo itu ujian bukan? Ujian kan? Terus Anda sabar nggak dengan kejombloan itu? Ya karena yang kita miliki hanya sabar. Yang kita miliki hanya sabar. Maaf nih, maaf sekali lagi. Anda dikasih, maaf, secara ekonomi lemah, fakir miskin. Ya, yang kita punya hanya sabar, mau ngapain lagi? Betul nggak? Jadi ketika dikasih ujian, dikasih musibah, bersabar, sama dikasih kenikmatan, dikasih kesehatan, bersyukur. Kenikmatan yang bersyukur lebih afdol daripada musibah yang kita bersabar. Kenapa? Karena yang ditakutkan aku adalah mengingkari nikmat tersebut, tidak menyukuri, akhirnya aku tidak kerasa bahwa dikasih kenikmatan tapi enggak merasakan kenikmatan tersebut sehingga tidak bersyukur. Makanya di sini para ulama mengatakan apa al-ghani apa? Imam Ghazali itu orang yang miskin bersabar sama orang yang kaya bersyukur. Lebih afdol mana? Orang yang kaya bersyukur daripada orang yang miskin bersabar. Kenapa? Ya karena tadi saya katakan rata-rata orang miskin ya punyanya sabar. Tapi orang kaya bersyukur sulit. Kita dikasih kenikmatan bersyukur itu sulit sekali, Bu. Sulit. Jangan dikira mudah.
Masih mending dikasih ujian, kita bersabar, itu masih gampang. Tapi kalau dikasih kenikmatan, bersyukur, sulit sekali. Saya kasih contoh. Umumnya orang ingat sama Allah dalam keadaan senang atau susah? Kita tahu kan, rata-rata ingat sama Allah, rata-rata dalam keadaan. Kalau lagi senang, dikasih sehat sama dikasih sakit. Ingat sama Allah, mendekatkan dirinya sama Allah ketika lagi sakit atau lagi sehat? Sakit. Allah. Lagi sehat, Allah-Allahan. Gitu betul? Boro-boro nyebutin Allah. Tapi kalau dalam keadaan sakit, baru sakit. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak ada. Dikasih susah, baru kita bersyukur. Baru kita bersabar. Ya, baru kita ingat sama Allah. Dikasih kenikmatan, enggak. Makanya ghaniyun syakir afdal min fakir sabir. Orang yang kaya bersyukur lebih afdal daripada orang yang miskin bersabar. Taib. Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu makasa fi akhir umrih nahwa arba'ata ashhur wa lam ya'kul fiha ta'aman wa lam yashrab fiha syaraban. Falamma kana akhir yawmin hayatihi akrahuhu ala syai'in minat ta'am. Falamma ahassa bihi fataha aineh wa qala dhajirtum minni aw nahwa dhalik. Ya. Ini kisah daripada Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Kita sering dengar, Bu, ya. Kalau tahlilan itu ada Al-Fatihah ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ila Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi itu beliau 4 bulan di akhir hayatnya tidak makan, tidak minum. Enggak makan, enggak minum, bayangkan. 4 bulan. Logikanya orang enggak makan, enggak minum 3 hari secara syariat saja wafat. Logika ini ya. 3 hari Anda enggak makan, enggak minum, enggak makan, enggak minum, enggak usah masuk makanan, enggak usah masuk minuman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini 4 bulan. Kenapa beliau lakukan seperti itu? Iya, karena Faqih Muqaddam ini dia tahu bahwa dia pingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dengan makanan, tidak dengan minuman. Benar-benar sofi, membersihkan itu semuanya, nggak mau makanan, nggak mau minuman. Padahal makanan minuman yang dimakan oleh beliau udah pasti halal, nggak mungkin makan sesuatu yang haram. Tapi dia mau memastikan dirinya pergi ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kosong, nggak masuk makanan, nggak masuk minuman. Ini sabarnya beliau begitu. Loh, kalau kita orang sakit dijejeli terus, mangan isi ngakeh, iya. Makanya Masya Allah di pondok-pondok Jawa itu luar biasa. Pondok-pondok Jawa ya, di pondok-pondok Lerboyo, di pondok-pondok Sarang, pondok Rembang ya, Peloso, terus pondok Tebuireng ya, Jombang, banyak pondok-pondok Jawa khususnya itu ada semacam namanya riyadhah. Ada namanya riyadhah ya, itu tasfiyatul nafas ya, tasfiyatul gulub ya, bersihkan hati, bersihkan diri ya, dengan yang sedikit makan. Bahkan ada yang makannya cuman putihan, nggak boleh makan sesuatu yang bernyawa. Bahkan makannya puasa sampai 3 tahun. Orang mau melakukan dalailul khairat aja orang Jawa harus puasa sampai 3 tahun itu mau ngamalkan dalailul khairat. Iya, sampai begitunya. Ya, itu sabar itu. Ya. Makanya pernah ada datang ulama dari Hadramut ya, datang ke Indonesia di hadapan Habib Umar Mutahar. Habib Umar Mutahar tahu ya? Semarang. Di hadapan itu lagi ngaji seperti ini, tiba-tiba ini orang dari Hadramut itu mengijazahkan dalailul khairat. Padahal orang Jawa ini minta ijazah dalailul khairat. Waduh, nggak mudah. Ada riyadhahnya, ada puasanya. Iya. Ini tiba-tiba datang orang dari Hadramut minta ijazah, diijazahkan. Saya ijazahkan pembacaan dalail. Ya senang semua.
Biasanya minta ijazah itu harus tirakat dulu puasa sampai 3 tahun baru dapetin ijazah. Itu seperti itu namanya sabar. Nah, taib. Wa ahli zaman. Ini perhatikan. Di zaman kita, Bu, di zaman kita ini sabruhum golil wa zamanuhu yahtad ila sabrin katsir. Kita hidup di zaman yang mana kesabaran kita sedikit, padahal kita dibutuhkan untuk sabar yang banyak. Di zaman kita ini harusnya kesabarannya lebih banyak, tapi kenyataannya orang yang bersabar sedikit daripada yang enggak bersabar. Di zaman ini harusnya memperbanyak sabar lebih bagus, lebih banyak daripada orang yang tidak bersabar. Contoh, di zaman kita harus bersabar. Dari mana? Urusan makanan sekarang. Anda cari duit susah enggak sekarang zaman ini? Susah enggak? Kalau bicara rezeki kita dari Allah, betul enggak? Tapi orang sekarang cari dagangan, cari kerjaan susah enggak? Susah. Betul? Harus sabar. Terus yang kita hadapin orang tua, maaf. Orang tua dulu sama orang tua sekarang beda. Orang tua dulu enggak pernah menuntut anaknya jadi ini. Orang tua sekarang menuntut anaknya untuk jadi ini. Sehingga si anak beban. Si anak beban. Ketika tidak jadi apa yang diinginkan orang tua, kesannya durhaka. Anak nggak pengen jadi dokter, dipaksa untuk jadi dokter. Anak ngadepin orang tua, sabar. Di zaman sekarang begitu. Dulu enggak. Dulu orang tua, Anda mau apa? Silahkan. Bebas. Kalau sekarang enggak. Kamu harus begini. Kamu harus ini. Kamu diatur sama orang tua. Yang ketiga, sabarnya orang tua kepada anak zaman sekarang. Enggak seperti orang tua dulu, ngadepin anaknya enak-enak. Mainannya paling mainan pasir, hujan-hujanan, pecek-pecekan, iya enggak? Orang tua sekarang coba, anak HP, buka YouTube, upin-ipin, enggak tahunya di situnya film porno. Sabar kita ngadepin. Dilarang diambil, anak ngelawan. Benar enggak? Di zaman sekarang dibutuhkan kesabarannya lebih ekstra daripada zaman-zaman sebelumnya. Ya. Sedangkan di zaman dahulu, wal awwalun sabruhum katsirun wa zamanuhum yakfis sabrul qalil. Orang-orang terdahulu banyak orang-orang yang sabar, padahal enggak membutuhkan sabar yang banyak. Zaman dahulu enggak membutuhkan sabar yang banyak. Kalau zaman sekarang membutuhkan sabar yang banyak, tapi orang yang bersabar sedikit. Benar? Benar. Rumah tangga kita lihat sekarang. Rumah tangga sekarang umurnya umur jagung, Bu. Bahkan kayak umur putren, ngerti putren? Pirang tahun we putren, pirang wulan kira-kira? 3 wulan ya. Dari bibit menjadi putren kira-kira berapa bulan? Iya, lihat sekarang rumah tangga. Nikah muda. Jadi janda muda. Nikah muda. Cerai muda. Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Apalagi di Pemalang. Pemalang ini per tahun 2021 4.000 lebih. 4.000 lebih yang menjadi janda. 4.000 lebih, bayangkan. Antara janda wafat sama janda cerai, tapi janda cerai lebih banyak. Kenapa? Karena sabarnya sedikit. Yang suami nggak mau belajar ngertiin istri, yang istri nggak mau takdim sama suami. Sing penting ketemu kawin, yus kawin. Seneng, terima, takui pekerjaan, 2 pekerjaan, udah selesai. Harusnya orang nikah belajar dulu. Apa yang perlu dipelajari? Ilmu cinta. Ilmu cinta itu apa? Belajar mendengar, belajar mendengar. Loh, mendengar perlu belajar? Iya. Kalau Anda nggak belajar mendengar, pasangan Anda akan cerita kepada orang yang mau mendengar. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Saya kasih contoh. Istri pingin ngeluh, suaminya kalau istrinya ngeluh, wes sih ngeluh baik.
Ada enggak yang kayak gitu? Ada. Istri ngeluh, wis sih, urip iki disyukuri aja ngeluh bae. Istri mau curhat lah, maning-maning gue, maning-maning. Betul enggak? Betul. Kenapa? Karena enggak adanya kesabaran. Enggak mau mendengar. Coba kalau si suami mau mendengar. Dek, mau cerita apa? Sini tak tampung, cerita. Seneng enggak istrinya? Senang. Kalau suaminya nggak mau dengar, istrinya hanya pasang status. Curhatnya di status. Curhatnya di teman Facebooknya. Curhatnya di teman laki-lakinya. Betul? Cenderung ketika curhat sama yang bukan mahramnya, timbullah percikan-percikan. Akhirnya cemburu. Akhirnya marah. Akhirnya berantem. Karena curiga. Akhirnya apa? Cerai. Kenapa? Nggak ada sabar dalam rumah tangga. Di zaman sekarang justru dibutuhkan kesabaran yang ekstra, tapi orang-orang yang mau sabar sedikit. Kadang sudah bagus, ya sabar. Nanti ujungnya kabeh yo ana batese, sabar yo ana batese. Ini kan yang repot. Sabar nggak ada batasnya. Sabar tidak mempunyai batas. Tuh, dengarkan ini. Ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna sabra fil Qur'ani ala 3 darajat. Ya, menurut Al-Imam Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam tingkatan sabar di dalam Al-Qur'an, ya, itu ada 3 tingkatan, Bu. Monggo kita akan mau masuk ke tingkatan yang mana? Sabar itu punya 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sabrun ala ada il faraid lahu 300 darajah. Orang yang mau bersabar ketika menjalankan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dia sabar. Maka dia akan mendapatkan 300 tingkatan, 300 kedudukan, 300 derajat, 300 keutamaan kalau Anda sabar ketika melakukan perintahnya Allah perintahkan kita untuk sholat, sabar di dalam ibadah. Ya, sholat 5 waktu, sabar. Anda harus sabar dengan itu. Jangan, kadang ada orang sholat, yuk sholat yuk, main bombong, lewis rampung-rampung lah. Ana ora wong sholat kaya ngono kuwi. Oh, sholat kok main bombong. Wis alhamdulillah wis bombong ya. Wis sholat bombong ya. Lho kok sholat kok bombong piye? Ya, sholat sih, main bombong. Nah, sholat main bombong ya. Sabar. Sabar di dalam melaksanakan tugas dari Allah. Contoh, Bu. Contoh. Anda berdagang ya. Dagang, jelas itu dagang kalau nafkah menjadi wajib ya. Dagang, Anda dagang hasil ya mencapai nisab, wajib zakat. Wajib zakat. Intinya zakatnya itu nominal yang harus dikeluarkan zakat 20 juta. Untuk zakat. Anda ketika mengeluarkan 20 juta yang sabar. Karena ini perintahnya Allah. Kalau nggak sabar, 20 juta ditoke eman-eman gitu. Iya nggak? Ngeluarin duit 20 juta untuk zakat dibagikan ke orang, eman-eman nggak? Eman-eman. Tapi Anda di situ dituntut untuk sabar. Anda melakukan tugas dari Allah, kewajiban dari Allah, kemudian Anda sabar, Anda dapetin 300 derajat. 300 derajat. Sabar yang kedua. Sabar yang kedua. Apa sabar yang kedua? Dapat 600 derajat. 2 kali lipat. Kalau tadi sabar ketika melakukan perintahnya Allah, kewajiban-kewajiban,
kita sabar. Yang kedua apa? Sabar atas maksiat. Sabar atas maksiat. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, Anda bersabar. Ya, saya kasih contoh. Karaokean. Karaokean maksiat atau enggak? Enggak. Nanti dulu. Kalau Anda karaokean di kamar sendiri enggak maksiat. Ya. Yang menjadi maksiat kalau Anda karaokean di kamar ditemenin sama orang yang bukan mahram. Jadinya Oke. Enak enggak sih sebenarnya kita main hubungan sama perempuan? Kan enak. Orang suka kan? Enggak ada laki-laki enggak mau main sama perempuan tuh enggak ada. Seneng. Itu udah otomatis. Sing arane wong lanang yang seneng karo wong. Udah seneng. Duduk sama perempuan itu seneng. Cenderung seneng. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tuh, surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani was-sariqu was-sariqatu. Kenapa az-zaniyatu waz-zani kemudian was-sariqu was-sariqatu? Yang disebutkan perempuan dulu karena cenderung urusan yang berkaitan dengan perempuan itu akan lebih lembek daripada urusan dengan laki-laki. Itu begitu memang kenyataannya. Paham ya? Saya contoh deh. Ana wong wadon genit. Ya. Ada perempuan genit ya. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya salfa. Ya, ada makalahnya sahabat itu Allah paling benci dengan wanita yang genit. Salfa. Allah paling benci dengan wanita yang genit. Salfa bahasa Arabnya itu. Tuh, yang saya bahas bukan wanita genitnya. Ada orang perempuan. Ada perempuan. Ya. Satu ruangan sama Anda. Ayu wong wedoke. Cantik. Main mata pula. Main mata sama Anda. Tapi Anda nggak bisa mendekati perempuan tersebut. Kenapa? Karena bukan di sini Anda suruh sabar. Aduh, kayak wis mulai ngasih tanda-tanda kok. Aduh, ada hukum yang melarang kita untuk mendekati. Di sini Anda harus sabar. Sabar terhadap kemaksiatan. Ini sabar dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, mabuk itu menurut orang yang mabuk enak. Enggak ada orang mabuk enggak enak. Enak. Makanya dia mabuk. Kita suruh sabar dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sabar untuk enggak boleh pakai emas laki-laki, kita suruh sabar. Sabar untuk enggak boleh pakai sutra laki-laki, kita suruh sabar. Ya, sabar antum jangan masang togel, pasangnya 2.000 bisa jadi 2 juta, sabar. Iya, kita disuruh sabar untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena di dalamnya ada pahala 600 derajat. Lebih tinggi enggak? Kalau yang tadi berapa? Yang lebih tinggi lagi yang nomor 3, Mas. Apa? Wasabru alal masaib inda sadmatil ula. Dan bersabar ketika mendapatkan musibah pertama kali. Kenapa harus pertama kali? Karena kebanyakan orang bersabar bukan dari awal ketika musibah. Benar gak sih? Saya kasih contoh. Orang dikasih musibah sama Allah. Jeder. Sabar langsung? Enggak. Enggak sabar. Enggak langsung sabar. Sabarnya kapan? Nanti setelah sekian lama baru memang kita kon sabar. Iya enggak? Memang kita disuruh Padahal yang diperintahkan sabar itu ketika pertama kali kita mendapatkan musibah, sabar. Orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ambil oleh Allah, sabar. Bukan nanti sabarnya, tapi ketika dapat musibah pertama kali, di situ juga kita sabar.
Nah, ketika dapat musibah pertama kali kita bisa sabar, itu pahalanya 900 derajat. Nanti wong sabare seko awal orang yang buri. Sabare seko awal. Ya. Dikasih suaminya maaf enggak sholat. Ya, suaminya ibadahnya jelek. Dikasih istrinya enggak taat. Istrinya enggak solehah, sabar dari awal. Bukan nanti akhir. Bukan sabarnya di endingnya, enggak. Wislah disabari baik. Kan kita biasanya gitu kan. Wislah disabari baik. Enggak, disabari itu dari awal. Bukan di akhir. Ketika kita mendapatkan musibah, di awal kita bersabar, itu pahalanya. Beda. Kalau Anda bersabarnya di akhir, pahalanya beda dengan bersabar dari awal. Kalau bersabarnya di akhir itu bukan bersabar, pasrah. Karena wis longko dalan meneh. Ya wis lah biar meneh, sabar bae. Ya enggak? Itu biasanya jomblo yang begitu tuh. Gimana lagi? Lah, kita udah ikhtiar, udah mana? Ya sudahlah, sabarlah. Jadinya sabar itu dari awal. Sabar itu dari awal, ya. Qala al-Imam Ali karamallahu wajhah, was-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Wala imana liman la sabaralah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwa sifat sabar ini, Bu, ya, wong sabar kuwi termasuk daripada iman. Ya. Orang yang bersabar termasuk daripada orang yang beriman. Sabar di dalam jasad itu diibaratkan seperti kepala. Sabar di dalam iman itu diibaratkan seperti kepala dalam jasad. Saya tanya nih, jenengan kira-kira ono wujude ono jasate tapi ro ono kepalane. Piye? Wagu ora? Sempurna enggak? Enggak kan? Wah, sekalipun tangannya di skincare, wis putih kabeh. Ya enggak? Kakinya semuanya mulus, bagus semua. Tapi enggak ada kepalanya. Bodinya bagus. Tapi enggak ada kepalanya. Enggak ada. Kira-kira gimana? Sempurna enggak? Itu ibaratnya orang sabar di dalam keimanan. Jadi orang yang beriman tanpa ada sabar itu seperti jasad tanpa kepala. Maka orang beriman ya tandanya kudu sabar. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min sari'ul ghadab, sari'ur ridha. Nabi mensifati orang mukmin, disebutkan orang mukmin orang sari'ul ghadab, cepat marah tapi juga cepat memaafkan. Kok kenapa Nabi ngomong orang mukmin enggak pemarah? Enggak. Walam yasifhu bi annahu la yaghdab. Rasul enggak mensifatkan bahwa orang yang enggak marah itu bukan orang enggak. Tapi Rasul mensifatkan orang mukmin adalah orang yang marahnya cepat tapi juga memberikan maafnya cepat. Memberikan ridhonya cepat. Itu. Kenapa? Karena marah itu nggak bisa lepas dari siapapun, termasuk orang mukmin. Ente lihat ayat Al-Qur'an. Apa? Kadhimil ghaid. Ya. Disuruh menahan, bukan dibilang menghilangkan marah, tapi kadhimul ghaid. Untuk menahan rasa marah. Artinya apa? Manusia itu nggak bisa lepas dari rasa marah. Longko, Bu, longko sejarah. Wong orang marah nggak ada sejarahnya. Makanya Nabi ngomong, al-mu'min, orang mukmin itu dia cepat marah, tapi juga cepat ngapuro. Ngapurone cepat, marahnya cepat, ngapurone cepat. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kadhimul ghaid lil qadir, katanya, kata Nabi, orang yang menahan amarah sedangkan dia mampu untuk marah.
Orang yang menahan amarah, sedangkan dia mampu untuk marah. Syaratnya kuwi mampu untuk marah. Lu kenapa? Iya, jadi dikatakan Anda ini mampu menahan amarah, padahal Anda mampu untuk marah. Ini baru. Ini hebat. Orang yang begini hebat. Bukan orang ini menahan amarah, orang ini mampu nggak marah. Kenapa? Ya, memang dasarnya dia nggak mampu untuk marah. Kenapa? Lah wong setruk kok. Orang setruk jengkel iso ora wong setruk jengkel. Wong ning kasur wis ora iso ngopo-ngopo, ora gerak. Mau marah bisa nggak? Terus Anda ngomong, "Ini hebat nih si fulan, kenapa? Enggak pemarah." Yo jelas wong setruk kok yang dibilang enggak pemarah. Orang enggak pemarah itu dilihat dia mampu untuk marah tapi dia menahan amarah. Ini kata Nabi, orang yang mampu untuk marah tapi dia menahan amarah, maka Allah nanti di hari kiamat akan panggil orang tersebut dan ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yukhayyiruhu hurul ain masya, kata Nabi. Disuruh pilih sama Allah, ente mau pilih bidadari yang mana silahkan. Itu Allah nawarkan kepada orang yang mampu menahan amarah. Makanya di dalam hadis lain juga mengatakan bahwa bagaimana caranya Allah itu tidak murka. Kata Nabi, la taghdab. Kalau engkau tidak ingin Allah murka, ya kamu jangan marah. Jangan marah di sini adalah menahan amarah. Kenapa? Karena marah itu sudah menjadi sifatnya manusia. Tinggal bisa nahan atau tidak. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan apa? Wal kadhiminal ghaid. Wal kadhiminal ghaid. Ngomongnya wal kadhimin, nahan. Yang menahan. Orang yang bisa nahan amarah. Allah enggak ngomong wal fakidin lil ghaid. Allah enggak ngomong bagi orang yang menghilangkan marah, enggak. Karena marah enggak bisa dihilangkan. Tapi yang menahan amarah. Orang marah yang keluar semuanya penyesalan. Orang marah yang keluar sesuatu yang tidak baik. Enggak ada orang marah sesuatu yang baik keluarnya, enggak ada. Gimana? Saya tanya, orang ini rumah tangga ini. Orang cerai. Cerai itu rata-rata kondisi marah atau kondisi sadar. Ada orang lagi duduk ngopi sama istrinya, "Dek, kamu tak cerai ya?" Ada nggak kayak gitu? Nggak ada tuh. Cerai itu berawal dari marah. Marah. Dari marah. Nanti setelah terjadi cerai, nyesel. Si istri tadi ngamuk-ngamuk, minta cerai, giliran dicerai sama suami, nyesel. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Paham ya? Nah, ini yang kata Nabi Muhammad SAW, al-mu'min sari'ul ghadab sari'ur ridha. Orang mukmin cepat marah tapi cepat selesai, cepat padam. Enggak disimpan amarahnya. Dah, walaysa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang marah, orang yang menahan amarah, ya kata Nabi, orang yang menahan amarah tidaklah orang dikatakan kuat bagi orang yang laisa syadidu bisur'ah. Bukan orang yang pintar berantem, bukan orang yang pintar gelut dikatakan orang itu kuat, enggak. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Itu baru orang kuat. Nabi SAW Bu pernah lagi duduk kayak gini sama sahabatnya. Jam berapa ini? 5 menit lagi. Nabi SAW pernah duduk sama sahabatnya. Duduk ini. Nabi Muhammad duduk, sahabat Umar. Tiba-tiba datang orang Yahudi, juglang, maju ke hadapan Nabi. Ini kerah bajunya Nabi langsung ditarik, Bu. Kerah bajunya ditarik. Kata orang Yahudi ngomong sama Nabi apa? Muhammad, dasar kamu sama kakek-kakeknya kamu itu kalau punya utang bayarnya susah. Coba kira-kira bayangkan. Nabi lagi duduk sama para sahabat, datang orang Yahudi, ngelompati orang yang sedang duduk, maju, jeglek sampai di hadapannya Nabi, tiba-tiba pakaiannya Nabi langsung
Tarik, nek bahasa Jawa ini dikorok. Dia apa? Bahasa Indonesia ini diapake kuwi? Bajunya Nabi tarik begitu. Sambil ngomong apa? Dasar kamu ya Muhammad, kamu dan kakek-kakekmu kalau punya utang, bayarnya susah. Sahabat Umar langsung ngeluarin pedang. Sahabat Umar langsung ngeluarin pedang. Mau ngapain? Mau ditebas kepalanya orang ini. Bukan tebas mangga, kepalanya mau ditebas. Kenapa? Kurang ajar sama Nabi. Betul nggak? Kurang ajar sama Nabi. Apa kata Nabi? Umar, kamu duduk tempatmu, duduk. Duduk Umar, duduk. Kata sahabat Umar, ya Rasulullah, ini orang kurang ajar. Duduk. Duduk sahabat Umar. Silakan kamu mau ngomong apa, kata Nabi. Sudah selesai ngomong? Ya sudah, nanti akan saya bayar, kata Nabi Muhammad. Pulang orang ini. Sahabat bertanya-tanya. Sahabat bertanya-tanya. Rasulullah, masa iya sih kamu seorang Nabi sampai utang? Emang utangnya berapa? Kata Nabi, saya punya utang 2 dirham. Utang apa ya Rasulullah, kok sampai engkau utang ini, kenapa? Kan ada kita-kita orang, kenapa kamu utang? Kata Nabi, sebenarnya aku bukan utang. Aku sedang lewat, orang Yahudi itu nawarin barang dan aku saat itu nggak bawa duit. Orang Yahudi bilang, ambil Muhammad, bawa barangnya, udah bayarnya nanti gampang. Biasa nggak begitu? Ibu-ibu biasanya nawarin barang begitu nggak? Ambil dulu bayarnya. Bener kan? Begitu nggak rata-rata? Anda bawa daster keliling, bawa mukena keliling, Bu monggo Bu, jero ono duit, wes gampang Bu bayare, sing penting purun boten jenengan, purun ya wis. Itu sama, Nabi ditawarin, sehingga Nabi ngambil melas orang ini. Diambillah, Nabi belum bayar 2 dirham. Ditagih dengan cara seperti itu. Oh begitu ya Rasulullah, ya sudah. Saya akan bayar ya Rasulullah, aku akan ke rumahnya orang Yahudi, kata Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, ya Umar, kalau kamu mau bayar, tolong bayarnya 3. Nah, Umar ngomong lagi, loh kok bisa? Utangnya 2 kok bayarnya 3 ya Rasulullah? Kan utangnya 2 dirham. Apa kata Nabi? Yang 2 buat bayar hutang, yang 1 buat ganti rasa takutnya orang itu ketika kamu ngeluarin pedang. Ini orang dikorok, bajunya dicengkiwing, ya, betul, dicengkiwing bajunya, masih mikirin orang yang tadi ngancem, masih mikirin dia punya rasa takut, melas. Jadi dikasih duit 1 dirham sama Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sahabat Umar bawa duit. Tetap ke rumahnya Yahudi. Baru ketok-ketok rumahnya, Yahudi buka, ketakutan. Waduh, ini kalau tadi di sana ada Rasulullah, ada yang bela saya. Ini Umar kesini mau ngapain? Khawatir, betul enggak? Akhirnya, nggak usah takut, nggak usah takut. Aku kesini mau bayar utangnya Nabi. Berapa utangnya? 2 dirham. Bayar sama Umar. Nih utangnya 2 dirham. Ini 1 dirham. Loh nggak bisa, utangnya 2, bayarnya 2. Enggak, ini yang 2 untuk bayar hutang, yang 1 untuk nebus rasa takutmu ketika aku ngeluarin pedang. Orang itu kaget, hah? Sebegitunya? Nabimu sebegitunya? Akhirnya dibalikin duitnya semua sama orang Yahudi. Ya Umar, ketahuilah sebetulnya aku ini sudah baca di dalam kitabku Taurat. Aku baca ada seorang nabi yang mempunyai sifat begini. Tinggal 1 yang belum aku temukan sifatnya. Apa itu? Bisa berbuat santun ketika dalam keadaan marah. Bisa berbuat santun ketika dalam keadaan, ya dibuat marah tapi bisa bersantun. Dibikin marah tapi bisa, jajal sampean. Aku tekurung. Kira-kira jengkel nggak kira-kira? Jengkel toh, iya nggak? Dipukul gini, ayo marah kan? Ini ndak masih mikirin. Ini kesian Umar, dia punya rasa takut, kasih 1 dirham.
Akhirnya orang ini, Umar, aku bukan masalah duit ini. Sekarang aku yakin bahwa dia adalah Muhammad yang telah disebutkan di dalam kitabku Taurat. Antarkan aku kepada Nabi Muhammad. Diantar sama sahabat Umar. Sampai ke Rasulullah, Rasulullah bingung lagi. Ini kamu ngapain lagi mau minta duit? Kan udah dibayar. Enggak ya Rasulullah. Aku kesini ingin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang Yahudi itu masuk Islam? Karena Nabi Muhammad mempunyai sifat apa? Innamasyadidu alladzi yamlaku nafsahu indal ghadab. Nabi Muhammad punya sifat itu. Dia mempunyai menahan hawa marahnya, menahan amarahnya ketika dibuat marah. Dan itu bukan hal yang mudah. Siapapun ketika dibuat marah pasti akan marah. Gini bukan? Pasti nggak marah, pasti marah. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika berkaitan dengan dirinya Nabi Muhammad tidak akan pernah marah. Berarti Nabi Muhammad nggak pernah marah? Enggak. Kalau untuk dirinya Nabi Muhammad nggak pernah marah. Tapi kalau untuk agamanya Allah, Nabi Muhammad marah. Kalau untuk urusannya Allah, Nabi Muhammad marah. Dari mana Nabi Muhammad marah? Kalau Nabi Muhammad nggak marah, nggak ada peperangan. Betul nggak? Ada nggak perang Badar? Ada nggak perang Uhud? Itu bentuk marahnya Nabi kepada orang siapa? Orang kafir yang memerangi orang Islam. Ya, kalau Nabi santun, dipejak perang, Nabinya nggak usah perang, nggak usah pakai pedang ya, kita santun. Mati nggak orang Islam? Mati. Paham ya? Meletakkan sesuatu pada tempat. Nabi nggak pernah marah. Tapi kalau untuk agamanya Allah, Nabi marah. Paham ya? Taib. Itu apa namanya? Ana indi syai'un min al-akhlaq hatta yujarib nafsah fa in kana yamluk nafsahu indal ghadab wa syahwa fa huwa indahu syai'un minha. Terakhir, orang yang mempunyai sifat yang katanya aku memiliki sesuatu kebaikan. Dikatakan orang mempunyai sesuatu kebaikan kapan? Ketika mereka bisa menahan hawa marahnya. Ada orang bisa menahan hawa marahnya, maka dia dikatakan orang yang mempunyai kebaikan. Marah bukan hal yang mudah. Itu sulit. Makanya Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, ausoni, kasih nasihat kepadaku. Kata Nabi apa? Jangan marah. Ya Rasulullah, nasihati aku. Jangan marah. Ya Rasulullah, ayo kasih wasiat kepadaku. Jangan marah. Jadi kan orang ketika ditanya kayak gitu kan enak gak sih Bu? Jenengan panjang lebar cerita. Habib, saya ini suami saya kalau pulang jam 3 malam. Terus hobinya nonton bola. Nanti kalau siang mancing. Pokoknya saya nggak disentuh Beb. Ya, sorry, duit saya nafkah juga nggak dikasih nafkah. Sama anak galak, sama istri galak. Antum cerita ke saya 1 jam. 1 jam cerita ngeluh semua. Kemudian saya jawabannya gampang. Sing sabar ya. Puas nggak jenengan? Puas nggak kira-kira dijawab dengan gitu? Kan nggak puas toh. Datang ke tempat kiai, datang ke tempat ustadz. Pak Ustadz, saya pingin dagangannya laris ini. Tetangga setiap lewat katanya dagangan saya tokonya tutup terus. Padahal saya buka tokonya. Ini gimana Ustadz ini? Mau cerita panjang lebar. Jawabnya Ustadz, sing akeh sholawate. Puas gak kita? Enggak. Identik orang ketika minta sesuatu dijawab dengan yang simpel, enggak puas. Bener gak sih? Anda datang ke tempatnya Ustadz Al-Khis, cerita panjang lebar. Ustadz, ini saya anak saya sakit-sakitan terus Ustadz. Saya buka usaha enggak pernah jalan Ustadz. Kemarin modal di bawah orang hilang Ustadz. Mobil saya wah kacau, hidup saya hancur semua Ustadz. Ustadz ngomongnya kan itu gampang. Sing akeh istighfar. Enak gak itu? Sing akeh istighfar. Puas gak jenengan dengan jawaban itu? Nah, puas. Kita kan pengennya, ya wis, kue golet ayam, warnanya ireng, sing ireng kabeh, disembelih, getih ojo sampai kena tanah, terus ngadepi kiblat, mungko sing kempol ojo dipangan, dipendem, endase dibuang neng laut. Lah sing senenge sing model koyo ngono. Pengennya yang panjang pan. Nabi ditanya, nasihati ya Rasulullah, jawabnya simpel, jangan marah. Ya Rasulullah minta nasihat, jangan marah. Ya Rasulullah minta nasihat, jangan marah. Kenapa kalimat diulang 3 kali pertanyaan jawabannya sama, jangan marah. Karena di dalam kalimat jangan marah
ada makna yang luar biasa. Insya Allah disambung edisi berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita semua insya Allah dijadikan orang yang sabar ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan keluarga jamaah istiqomah, mudah-mudahan Allah jaga, Allah jauhkan dari segala fitnah zahir dan batin, Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan rizkinya, Allah berkahi langkahnya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani fa ya rabbi tsabbitna alal haqqi wal huda wa ya rabbi akbitna ala khairi millati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah